Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di kuliah statistik asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Oke, tetap semangat ya dalam belajar dan juga pantang menyerah ketika kita harus mulai latihan. Oke, video-video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana uji hipotesis 2 rata-rata dengan uji T gitu. Kalau video sebelumnya kita bahas nih uji Z, sekarang kita bahas uji T. Di uji T kali ini syaratnya adalah populasinya itu atau sampel yang kita ambil kurang dari 30 ya. Kemudian populasinya normal dan toh kuadrat atau variansi dari populasi tidak diketahui. Nah, ini dia rumusnya ya. X1 bar dikurangi X2 bar, rata-rata pertama dikurangi rata-rata kedua dibagi dengan SP, deviasi baku dari semuanya, dikali akar dari 1/N1, yaitu banyaknya sampel pertama ditambah 1/N2, banyaknya sampel yang kedua, di mana rumus SP-nya adalah sebagai berikut. Akar dari N1 min 1 kali S1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian S1 itu adalah variansi data pertama, S2 variansi data kedua. Nah, jika variansi belum diketahui, maka kita bisa mencarinya dengan cara rumus seperti ini. Jika sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, perhatikan, kalau misalnya yang diketahui adalah standar deviasi atau deviasi baku daripada sampel pertama ataupun sampel kedua, maka tinggal dikuadratkan. Karena variansi adalah kuadrat daripada deviasi baku atau standar deviasi, ya. Nah, untuk uji T urutannya sama seperti uji Z ya. Pertama kita formulasikan hipotesis dulu. Ada 3 jenis hipotesis, di mana kita bandingkan μ1 dengan μ2, rata-rata kelompok pertama dan kedua, apakah dia sama, tidak sama, kurang ataukah lebih. Dan taraf signifikansi atau alfa serta T tabelnya mengikuti daripada formulasi hipotesis yang kita formulasikan. Jika uji 2 ekor, maka alfanya dibagi 2. Jika uji ekor kiri, maka nilai T tabelnya negatif. Kalau ekor kanan, nilai T tabelnya positif. Cara mencari T tabel sama seperti sebelumnya. Lihat bagaimana cara menentukan nilai T tabel. Kemudian yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ya, uji ini satu rata, namun bedanya hanya nanti di menentukan kriterianya itu H0 diterima atau tidak diterima itu sama. Kemudian selanjutnya menentukan statistik uji. Tentu saja statistik ujinya sesuai dengan rumus yang rumus uji T gitu ya, yang tadi di awal sudah saya berikan. Yang terakhir adalah menyimpulkan apakah H0 diterima ataukah ditolak. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh kali ini. Seorang peneliti ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki leadership skill yang sama. Untuk itu, dia mengambil 12 perempuan dan 16 laki-laki untuk sampelnya. Akhirnya mereka dites. Nah, ini hasil tes daripada kemampuan leadership skill-nya, kemampuan kepemimpinannya. Nah, jika diasumsikan bahwa populasinya itu normal, variansinya sama, karena kalau uji dua sampel, 2 kelompok itu syaratnya harus berasal dari populasi normal, dan 2 sampel itu, kelompok sampel itu variansinya sama atau homogen. Nanti kalau kita ke SPSS itu langsung bisa kita cari, sekaligus kita pakai independent sample t-test, sekaligus kita cek di situ hubungan homogenitasnya. Kemudian alfanya adalah, jika kita pakai alfa 5%, bagaimana kesimpulan penelitiannya? Perhatikan di sini. Pertama, kita harus jeli dulu. Yang pertama, menentukan hipotesis. Seorang peneliti ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki leadership skill yang sama. Tidak sama, berarti kita pakai yang hipotesis tipe pertama, yaitu μ1 tidak sama dengan μ2. Itu ya. Oke. Sebelumnya, untuk bisa kita mengerjakan ini, karena kita pakai rumus ini ya, X bar 1, X bar 2 belum tahu.
SP-nya juga belum tahu, N-nya sudah tahu ya. Jadi kita harus mencari X bar-nya, rata-rata yang pertama, kedua, serta SP-nya yang belum kita tahu. Nah, maka di sini ada tabel bantuan, perhatikan. Sini ada X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat ya. Jumlah X1-nya sekian, X2 sekian, jumlah X1 kuadrat sekian, jumlah X2 kuadrat sekian. Nah, kita cari rata-rata X1, berarti sigma X1 jumlah seluruh X1 dibagi N1. Seluruh S1 ada 892, ini ya, dibagi, ini tadi ada 12 orang yang diambil. Kemudian jawabannya 74,333. Kemudian X bar 2, rata-rata yang kedua itu adalah sigma X2, jumlah daripada X2 semua dibagi dengan N2. 1187 dibagi 16, 74,188. Perhatikan, kita mau mencari SP. Sebelum kita cari SP, kita cari S1 kuadrat dan juga S2 kuadrat ya. Karena kita belum tahu standar deviasi atau deviasi baku dan juga variansinya ya. Kalau sudah tahu deviasi baku tinggal dikuadratkan. Kalau misalnya sudah tahu variansinya tinggal dimasukkan. Nah, ini kita mau cari variansi dari sampel yang pertama. Nah, kita masukkan ya. N1-nya 12, sigma X1 kuadratnya 68044, banding 892 kuadrat. Nah, kita masukkan aja ini. Perhatikan perhitungannya, menghitung variansi seperti yang sebelumnya ya. Kita kalikan dulu itu 12 dikali dengan 6 nih ya, 68044. Nih jawabannya 816528. Kemudian ini dikuadratkan 892 kuadrat. Nah, kemudian 12 dikali dengan 11. Nah, ini boleh dikurangi dulu. 816528 dikurangi itu 2086, 11 dikali 12, 132. Hasilnya adalah 158,061. Kemudian kita cari variansi yang kedua. Nah, caranya sama ya. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya, kemudian kita hitung. Hasilnya adalah 85229. Ini S1 kuadrat, ini S2 kuadrat. Sehingga kita bisa cari SP-nya. Ya, deviasi baku dari keduanya. Nah, rumusnya kita masukkan N1 tadi 12 dikurangi 1, S1 kuadratnya kita ketemu 158,061 dikurangi N2 min N1 dikali S2 kuadrat ini dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Perhatikan, ini dikurangi jadi 11 ya. Kemudian 16 kurangi 1 ini 15. Dan yang bawah 12 tambah 16 28 dikurangi 2. Ini 26. Nah, perhatikan ini dikali dulu ya. Jangan dikurangi, ini dikali dulu. Kemudian ini juga dikali dulu masing-masing. Nah, baru kemudian dikurangi. Nah, setelah dikurangi ini kedobelan ya. Setelah ini dikurangi jawabannya 112,0,374 baru dibagi 26. Jawabannya akar 43091 di akar 6,564 SP-nya. Nah, baru kita bisa mulai ke uji statistiknya, yaitu yang pertama formulasi hipotesis. Perhatikan tadi dia ingin membuktikan laki-laki perempuan tuh tidak sama. Berarti kita pakai hipotesis yang pertama, mu1 tidak sama dengan mu2. H0-nya jika mu1 sama dengan mu2, artinya perempuan laki-laki itu punya leadership skill yang sama. H1 mu1 tidak sama dengan mu2, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai leadership skill yang berbeda. Taruh signifikansi kita pakai 0,5. Tabelnya sehingga 0,05 per 2 tidak 2 N1 plus N2 dikurangi 2. Bisa dicari ya di tabel ya, 0,025, N-nya adalah 26 angkanya.
Kemudian kriteria pengujian, HA0 diterima jika T-nya itu ada mulai dari min 2056 sampai 2056, 2,056 ya. Sedangkan ditolak jika lebih besar daripada 2,056 atau kurang dari negatif 2056. Sekarang kita ke ini apa namanya, statistik uji. Kita masukkan tadi X1 barnya kita ketemu 74,33 dikurangi X2 barnya 74,1888 dibagi dengan SP-nya kita ketemu ini ya 6,564 dikali akar 1/12 tambah 1/16. Boleh disamakan penyebutnya, boleh kita hitung jadi desimal. Ya, di sini saya langsung hitung pakai kalkulator. Kalau kalian bisa pakai kalkulator, 1 dibagi 12 ditambah 1 dibagi 16 itu kalau pakai kalkulator HP insya Allah itu sudah ini ya, sudah apa namanya ini ya, langsung ketemu jawabannya 0,146. Kemudian perhatikan ini di akar dulu hasilnya ya. Kemudian baru kita kalikan, jangan kita kalikan dengan 6564. Nah, sehingga 0,145 dibagi 2,508 adalah 0,058. Kita bandingkan dengan tabel tadi yaitu 2,056. Ini 58 ya, 8-nya kurang 8 sama aja sebenarnya, tapi nah perhatikan ini nilainya sesuai dengan nilai di kriteria pertama, yaitu H0-nya diterima jika T0-nya lebih dari sama dengan negatif 056 atau kurang dari 2,056, maka H0 diterima. Tadi H0 diterima artinya μ1 sama dengan μ2, atau laki-laki dan perempuan memiliki leadership skill yang sama. Oke, itu untuk cara manualnya. Cara apa namanya menggunakan SPSS bisa kalian lihat videonya, dan juga datanya itu sudah diberikan di ini pertemuan sebelumnya. Gitu ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.